Kita masuk hadis yang ke-673. Hadis yang dikeluarkan Ad-Darimi, demikian pula An-Nasa'i dan Al-Bukhari dalam Tarikh Shagirnya, Abdul Razzaq dalam Musannafnya, Ibnu Khuzaimah dalam Tauhid, Ibnu Hibban, At-Tahawi dalam Al-Mushkil, Imam Ahmad dari jalan Salim bin Abil Ja'ad dari Jaban dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la yadkhulul jannata 'aqun wala mannanun wala mudminu khamrin wala waladu zanyah. Tidak akan masuk surga yang pertama anak yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, orang yang mengungkit-ungkit kebaikan dia. Yang ketiga, orang yang doyan minum arak. Kalau orang sudah keranjingan minum arak itu apa ya? Kecanduan arak ya, pecandu arak. Dan juga yang keempat, anak zina. Anak zina tidak akan masuk surga. Syekh Albani rahimahullah mengatakan bahwa di dalam sanad hadis ini ada Jaban, di mana Imam Bukhari meriwayatkan dalam Tarikh Shagirnya dengan tanpa tambahan anak zina. Dan disebutkan di situ la yu'lamu li Jaban sama min Abdillah, bahwa Jaban tidak mendengar dari Abdullah bin Amr. Demikian pula Salim juga tidak mendengar dari Jaban. Yang diriwayatkan dari Ali bin Zaid, dari Isa bin Hattan, dari Abdullah bin Amr secara marfu tentang anak zina, namun tidak sahih. Ibnu Khuzaimah berkata, hadis ini tidak sesuai dengan syarat kami dan Jaban ini majhul. Jaban ini apa? Majhul. Kemudian kata beliau, hadis ini tadinya beliau mendhaifkannya, akan tetapi beliau kemudian tadinya hadis ini beliau masukkan dalam silsilah hadis dhaifah di nomor 6115. Tadinya Syekh Albani mendhaifkannya ya. Kemudian ternyata kata beliau, aku menemukan syawahid yang menguatkannya. Memang sudah biasa Pak, yang namanya perubahan ijtihad itu biasa. Iya. Terkadang seorang ulama hari ini mendhaifkan, tapi setelah dibahas, dicari, ketemu jalan lain. Akhirnya kemudian dia mensahihkan. Atau sebaliknya, hari ini dia mensahihkan. Setelah terus mencari, membahas, ternyata dia menemukan ilat yang menyebabkan hadis tersebut lemah. Sesuatu yang kalau memang berubah pendapat dari A ke B itu tidak tercelah. Justru itu kebaikan. Ketika kita tahu bahwa pendapat kita tidak benar, kemudian rujuk kepada kebenaran, itu sesuatu yang baik. Bukankah kembali kepada kebenaran lebih baik daripada ngeyel di atas kebatilan? Tentu tidak boleh, Pak. Berubah pendapat itu lumrah. Kenapa? Karena itu menunjukkan ilmu itu bertambah terus. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ada dua qaul. Qaul qadim dan qaul jadid. Pendapat dulu dengan pendapat baru. Itu banyak perbedaannya. Imam Ahmad terkadang dalam satu perkara diriwayatkan darinya 2 sampai 3, bahkan perkara 4 pendapat dari Imam Ahmad sendiri. Apakah itu menunjukkan berarti para ulama yang enggak punya pendirian? Kok Imam Syafi'i dulu mengatakan begini, sekarang enggak begitu. Wah, ini enggak punya pendirian. Justru kita katakan, kalau ada orang dari seumur hidupnya pendapatnya enggak berubah, jangan-jangan ilmunya enggak bertambah. Jangan-jangan ilmunya tidak bertambah dalam masalah-masalah ijtihad. Berbeda kalau memang itu masalahnya sudah nasnya jelas, dalilnya sharih, terjadi ijma' para ulama. Nggak boleh kita berubah. Tapi terkadang itu lumrah ya.
Maka dari itulah ketika Syekh Albani rahimahullah pertama kali mendhaifkan hadis ini, ternyata beliau mendapatkan syawahid. Ya, syawahid itu penguat hadis-hadis lain yang menguatkan hadis tersebut. Di mana penguat itu diantaranya kata Syekh Albani itu yang dikeluarkan At-Tahawi. Haddatsana Abu Umayyah, ia berkata haddatsana Muhammad bin Sabiq, ia berkata haddatsana Israil dari Mansur dari Abu Hajjaj dari Maula Abu Qatadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Namun kata Syekh Albani di dalam sanadnya ada Maula Abu Qatadah, tidak dikenal siapa dia. Namun tampaknya dia seorang sahabat kata Syekh Albani rahimahullah, sehingga setidaknya di sini menguatkan. Ya. Demikian pula Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalan Ubaid bin Ishaq dari Miskin bin Dinar At-Tamimi dari Mujahid, ia berkata haddatsani Zaid Al-Jurashi, ia berkata bahwa aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian. Namun di dalam sanadnya ada Ubaid Al-Attar, ia dianggap lemah oleh jumhur, ya. Dan juga diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, ya. Yang jelas kata beliau dengan syawahid-syawahid ini menjadi kuat hadis tersebut dan naik kepada derajat hasan. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa yang disebutkan di sini adalah dosa-dosa besar. Yang pertama durhaka kepada orang tua. Dan ini merupakan dosa besar. Ya. Yang kedua manan. Siapa itu manan, Pak? Manan itu artinya yang suka mengungkit, ya, mengungkit-ungkit kebaikan. Kalau Allah mengungkit kebaikan kepada hambanya, boleh. Makanya diantara salah satu nama Allah apa? Al-Mannan. Al-Mannan artinya yang mengungkit kebaikan. Tapi kalau hamba tidak layak untuk mengungkit kebaikan dirinya kepada temannya. Kenapa? Karena kebaikan itu semuanya dari Allah. Iya tidak? Antum memberikan rezeki atau misalnya bantuan atau infak kepada teman antum yang lemah. Besoknya antum mengungkit. Kemarin kan saya ngasih kamu begini. Ya, antum sakit hati nggak Pak kalau diungkit-ungkit kebaikan dia kepada kita? Masih terkadang kita sakit hati, diungkit-ungkit ya kebaikan dia di hadapan kita terhadap diri kita. Makanya ya akhwat Islam, sifat manan mengungkit-ungkit kebaikan diri sendiri itu bisa membatalkan amalan dia. Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Ya. Yang ketiga mudmin khamr, pecandu arak. Dia kecanduan arak. Ya. Adapun hadis yang mengatakan bahwa orang yang minum arak sekali dicambuk, 2 kali dicambuk, 3 kali dicambuk, dan kalau sudah 4 kali dibunuh. Kata para ulama itu hadis sudah dimansuh. Hadis tersebut ya telah dihapus hukumnya. Dan yang keempat atau yang keempat ya, anak zina. Apa maksudnya tidak masuk surga anak zina? Apakah anak hasil zina tidak akan masuk surga? Ya. Apa dosanya si anak itu? Bukankah Allah Ta'ala berfirman, Allah taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Loh kenapa? Apa dosanya anak zina sehingga dia kok tidak akan masuk surga? Ya kata Syekh Albani, kata-kata anak zina ini jangan dipahami artinya anak hasil zina. Tapi yang dimaksud anak zina ini artinya orang pecandu zina. Seperti misalnya antum dikatakan kamu itu anak dunia. Apa maksudnya anak dunia? Anak dunia itu artinya
Karena kita memang saking angotnya sama dunia, sangat cinta kepada dunia, sehingga kita disebut anak dunia. Ya. Oleh karena itulah ya disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib apa? Sesungguhnya dunia dan akhirat itu mempunyai anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Iya. Jadi yang dimaksud dengan waladuz zina di sini bukan anak hasil zina. Kalau anak hasil zina dia bertakwa kepada Allah, mentauhidkan Allah, ya masuk surga kalau mati di atas tauhid. Iya. Tapi yang dimaksud di sini anak zina artinya orang yang sudah benar-benar canduan dengan zina, sulit meninggalkan zina. Maka kata Rasulullah dia tidak akan masuk surga. Apa maksudnya tidak akan masuk surga, Pak? Artinya kekal dalam api neraka? Hah? Itu yang lagi khusyuk, bobo. Apa artinya tidak akan masuk surga? Artinya, apakah artinya hadis ini menunjukkan bahwa orang yang durhaka kepada orang tua itu tidak akan masuk surga, artinya kekal dalam api neraka? Orang yang minum arak artinya kekal dalam api neraka? Orang yang senantiasa berzina artinya kekal dalam api neraka? Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan man mata, siapa man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah lalu ia wafat di atasnya, maka ia pasti masuk surga. Wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina dan mencuri. Ya. Rasulullah mengatakan kalau dia mati di atas la ilaha illallah tetap pasti masuk surga walaupun dia berzina dan mencuri. Maksudnya apa? Maka dari itu kata para ulama hadis ini dengan hadis yang tadi tidak bertabrakan. Maksudnya la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, artinya secara sempurna. Karena sudah kita pernah jelaskan bahwa orang yang masuk surga itu ada 3 jenis. Yang pertama, orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Dan ini kategori yang paling tinggi. Yang kedua, orang yang masuk surga dengan dihisab tapi tidak diadab. Ini dihisab dengan hisab yang ringan. Dan yang ketiga, orang yang masuk surga dengan dihisab dan diadab. Lalu kemudian diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ya, anak zina, maksudnya pelaku zina, pelaku arak, ya, orang yang durhaka kepada orang tua, ini masuknya kepada yang 3 ini. Kalau ternyata di akhirat Allah tidak ampuni dosanya. Iya. Karena keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, Pak, pelaku dosa besar itu tidak murtad dari agama Islam, kecuali satu. Kapan? Idzastahallahu, kalau dia meyakini akan kehalalannya dan bahwasanya Allah telah menghalalkannya. Ya. Maka orang yang mengatakan zina halal, orang yang mengatakan arak gak apa-apa, ya. Apalagi ada orang yang ketika ditanya bagaimana pendapat kamu tentang kumpul kebo, kata dia apa? Wah, saya setuju tuh kumpul kebo, bagus, ya. Maka orang yang seperti ini, Pak, berarti dia sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kalau dia sampai meyakini di hatinya bahwa itu halal, padahal dia tahu bahwa itu haram, ya, maka orang ini murtad dari agama Islam. Kalau ia mati di atasnya, betul dia tidak akan pernah masuk surga, alias kekal dalam api neraka. Tapi kalau dia berzina atau minum arak dalam keadaan dia tahu bahwa ini adalah haram, dan dia pun yakin bahwa ini haram, bahkan dia pun meyakini bahwasanya dia berdosa, lalu ia melakukan perbuatan tersebut karena mengikuti hawa nafsunya, maka orang seperti ini, Pak,
ya orang yang seperti ini tidak dikafirkan kata para ulama, tapi ia termasuk pelaku dosa besar. Dan pelaku dosa besar itu dibawa kehendak Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni yang lebih rendah dari kesyirikan liman yasha, untuk siapa yang Allah kehendaki. Berarti berlaku dosa besar itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ampuni, kalau Allah mau, Allah akan ampuni dia. Dan kalau Allah berkehendak, Allah akan adab dia. Ya. Dan ini daripada makna hadis tersebut, ya, Allahu a'lam.